Budi. Yang pertama tentunya adanya pemisahan harta yang akan digunakan untuk usaha dengan harta yayasan ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang yayasan ini kan menggunakan akuntansi nirlaba. Akuntansinya kalau dalam konteks di kampus akuntansi sektor publik. Yang ada hanya pemasukan pengeluaran sehingga ketemu saldo dana kan begitu. Kemudian kalau kita ingin mendirikan usaha ya kita harus berani misalnya membentuk dana baru yang akan kita gunakan untuk usaha dan akuntansinya akan bisnis. Ya, seperti halnya usaha yang lainnya. Misalnya apa? Nurul Hayat, ya, dia usahanya di bidang akikoh ya, penyembelihan hewan kurban. Tapi dia juga punya aktivitas di bidang sosial. Jadi semuanya karyawan akan dapat gaji ya dari operasional yang ada di bisnisnya. Saya kira itu saja secara prinsip bahwa ada pemisahan yang jelas antara harta yayasan dengan harta bisnis. Nah yang di bisnis, kalau bisa yang usaha bisnis yang betul-betul dikelola dengan profesional, orang-orangnya paham betul terkait dengan masalah usaha itu. Kalau bisnis kan persaingan ya Bapak Ibu ya, dan bisnis kan muamalah, bebas pasarnya. Jangan sampai kita hanya karena semangat giroh yang tinggi, kemudian tidak dibayar dengan kemampuan kelola. Mohon maaf, ambil contoh kasus yang ada di Samarinda ya, Minimark 212 kemudian jadi masalah sampai hari ini ya. Karena mungkin munculnya hanya karena semangat giroh yang tidak dilandasi dengan kemampuan pengelolaannya. Itu juga membuat usahanya tidak jalan. Tapi yang saya lihat seperti Nurul Hayat itu sudah bagus sekali antara pengelolaannya di yayasannya terpisah dengan yang ada di bisnis. Kalau dibuatkan analog seperti pemerintah Kota Solo itu mengelola dana untuk APBD ya, dana yang ada untuk pengelolaan kepemerintahannya. Kemudian dia mengisikan dananya untuk Prusda, yang di Prusda ditangani oleh orang-orang yang betul-betul mandiri, pengelolanya betul-betul pure bisnis. Maka di Solo ada Bank Solo, ada Perdaringan, ada PDAM. Nah, kalau dibuatkan contoh barangkali ambil seperti itu Ibu, dari yayasan yang dikelola memang betul-betul pure murni sosial. Kemudian kalau ada usaha, usahakan yang betul-betul usahanya itu betul bisa dinikmati oleh orang, bukan hanya sentuhan-sentuhan keagamaan saja, tetapi bisa bersaing dengan orang lain dengan usaha lain dengan cara yang betul-betul murni persaingan murni begitu. Monggo Pak Uki menambahkan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Rosi ya, misalnya udah bagus. Tadi untuk pondok pesantren itu kita untuk orientasinya itu lebih ke bukan ke laba ya di sini. Kalau itu untuk kesinambungan itu memang untuk perusahaan untuk pondok pesantren itu sebenarnya permasalahannya hampir sama ya Pak. Di pembukuan itu prinsipnya harus ada pemisahan antara harta perusahaan dan harta pribadi, bisa seperti itu. Sehingga dalam pengelolaannya itu pertanggungjawabannya juga berbeda. Terus misalkan untuk membuka usaha baru itu bisa juga dilaksanakan dengan membuka atau membuat pembukaan tersendiri ya, membuat pembukaan tersendiri yang terpisah dari pembukaan dari yayasan. Terus selanjutnya terkait dengan karyawan ya, karyawan yang harus direkrut itu tidak harus yang berpendidikan tinggi di situ ya Pak. Untuk setingkat untuk setingkat SMK itu juga bisa kalau untuk pembukaan sederhana. Tapi akan lebih bagus lagi yang berkompeten terkait dengan bidang akuntansi. Prinsipnya ada pemisahan pembukuan Ibu Rosi. Jadi antara dengan yayasan dengan operasional. Mungkin itu saya tambah dari saya, Audit itu ada. Oke. Kalau pemerintah sifatnya hanya pembinaan Bu ya. Jadi tidak mengawasi secara langsung karena yayasan kan milik masing-masing ya, punya hak untuk
melakukan usahanya masing-masing. Jadi hanya bisa pembinaan. Kecuali ada dana-dana pemerintah yang masuk ya. Misalnya sekolah ada bos itu pemerintah akan masuk ke sana. Namun kalau untuk yayasan kan memang itu satu badan usaha, satu usaha atau satu perkumpulan yang memang betul-betul mandiri gitu ya. Maka pemerintah hanya sifatnya memberikan pembinaan. Kalau pengawasan langsung saya kira tidak ada. Saya kira demikian. Untuk yang tenaga saya kira memang betul yang dibutuhkan justru anak-anak yang menguasai IT sekarang ini, bisa mengoperasionalkan aplikasi ya. Kalau menggunakan model pembukaan yang lama itu malah bingung gitu ya. Pak Joko ini ngajarkan kampus, besok keluar dan digunakan itu. Karena hanya dua hal yang mereka pahami. Satu, tahu transaksi. Dua, bisa membedakan ini yang tipe mana, yang tipe mana masuk ke sistem sudah jadi laporan sekarang ini. Tidak usah lagi membuat buku besar, membuat kertas kerja, macam-macam. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah mereka yang bisa melakukan analisa transaksi ini, yang kedikit mana, sudah jadi itu saya kira. Tapi memahami akuntansi juga lebih baik lagi, karena ada konsultannya Pak Joko yang dekat ya. Dia juga mengajar akuntansi komputer pada saat di kampus. Mantul dulu sih.